Dunia ini menyimpan banyak cerita. Beberapa membuatmu terhibur, sebagian membuatmu sedih, dan sisanya kadang membuatmu bergidik. Karena tak semua yang tampak itu nyata, dan tak semua yang nyata bisa kita terima. Ingat, di balik semua cerita ada makna, ada nyawa, dan ada paradigma. Sekarang, dengarkan cerita ini baik-baik. Ini bukan sekedar cerita. Setelah lulus SMA di Jakarta, aku memutuskan untuk kembali ke Salatiga, kota tempat aku lahir dan tumbuh sampai lulus SMP. Kota kecil yang tenang di kaki gunung, dengan hawa sejuk dan jalan-jalan yang penuh kenangan. Orang tuaku tetap tinggal di Jakarta, tapi aku, entahlah, mungkin aku rindu masa lalu, rindu seseorang. Dita, dia sahabat kecilku. Kami hampir tidak pernah terpisah waktu SD dan SMP. Tapi setelah aku pindah, komunikasi kami putus. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Semua lenyap seiring waktu dan jarak. Namun entah kenapa, begitu aku sampai di Salatiga, pikiranku langsung tertuju padanya. Aku mulai mencarinya di media sosial. Butuh waktu beberapa hari sampai akhirnya aku menemukan akun yang sepertinya miliknya. Aku memberanikan diri mengirim pesan. Dita, ini Maya. Maya yang dulu tinggal di Salatiga. Kamu ingat aku? Tak kusangka, beberapa jam kemudian dia membalas. Ya Tuhan, kamu balik. Aku kangen banget. Dan begitulah semuanya dimulai lagi. Kami bertukar nomor WhatsApp. Sejak saat itu, kami hampir tiap hari saling berkabar. Rasanya seperti tidak ada yang berubah. Dita masih hangat, cerewet, dan penuh tawa. Tapi juga ada sesuatu yang lain darinya sekarang. Sesuatu yang sulit kujelaskan. Seperti bayangan samar di balik kata-katanya. Dia tinggal di Kopeng, hanya sekitar 30 menit dari Salatiga, daerah wisata pegunungan yang masih dipenuhi hutan pinus. Rumahnya agak terpencil katanya, dekat jalur masuk kawasan wisata lama. Aku akhirnya mengunjunginya seminggu setelah kami kontak lagi. Rumahnya sederhana, rumah kayu bercat coklat tua. Halamannya bersih, tapi sepi. Hening sekali. Dita menyambutku di depan. Wajahnya ceria, tapi matanya seperti menyimpan kelelahan. Aku sempat melihat ibunya mengintip dari dalam rumah, tapi tak berkata apa-apa. Kami ngobrol lama, tertawa, mengenang masa kecil. Tapi suasananya aneh. Seperti udara di dalam rumah itu berat. Bahkan dinding kayunya terasa menyimpan sesuatu. Sejak itu, kami lebih sering bertemu di kosku saja. Aku tinggal di kos Putri dekat kampus. Dita selalu bilang dia lebih nyaman main ke sana. Di rumahku terlalu sepi, katanya. Ada hal-hal kecil yang mulai membuatku bertanya-tanya. Dita tidak pernah mau selfie. Setiap ku ajak foto bareng, dia menolak halus. Aku kelihatan aneh di kamera, katanya. Dia juga selalu buru-buru pulang sebelum maghrib. Katanya takut dimarahin orang rumah. Tapi dia juga bilang sering sendirian di rumah. Aku gak bisa tidur kalau malam. Kayak ada yang ngawasin, katanya sekali waktu. Malam itu, tanggal 14 Oktober, aku sedang belajar di kamar kos. Jam sudah menunjukkan hampir setengah 12 malam saat HP-ku berdering. Dita. Mai, tolong. Suaranya lirih dan bergetar. Dita, kamu kenapa? Mereka masuk ke rumah. Ayah dan ibu disekap. Aku ngumpet di kolong tempat tidur. Aku gak tahu siapa mereka, Mai. Mereka gedor-gedor pintu. Aku takut banget. Nafasnya tersengal. Aku bisa dengar suara tangis yang ditahan, suara kayu yang digedor, dinding diketuk, bahkan seperti langkah berat di lantai kayu.
Dita, tenang. Aku hubungi polisi sekarang ya. Kamu tahan ya, jangan bersuara. Jangan keluar dari situ. Aku langsung menghubungi nomor darurat. Kukirim lokasi rumah Dita. Polisi bilang mereka akan segera ke sana. Sekitar 1 jam kemudian, aku mendapat telepon balik dari salah satu petugas. Mbak Maya, kami sudah di lokasi. Kami temukan sesuatu. Nadanya berat. Lalu kalimat itu keluar. Kami temukan 3 kerangka manusia, 2 dewasa, 1 remaja. Kemungkinan keluarga ini sudah meninggal sekitar 2 tahun lalu. Apa? Tetangga sekitar mengira rumah ini sudah lama kosong. Mereka pikir keluarga ini pindah. Tapi jenazahnya ada di bawah lantai kamar, tertutup papan kayu. Aku terdiam. Dunia seolah berputar. Tanganku gemetar. Pak, saya baru tadi siang ketemu Dita. Saya ngobrol. Dia main ke kos saya minggu lalu. Mbak Maya, rumah ini sudah kosong dan tidak ada sinyal ponsel di dalam rumah ini. Mustahil ada komunikasi dari dalam rumah ini. Pastian. Aku pergi ke sana besok paginya bersama polisi. Rumah itu tidak seperti kemarin. Kusam, penuh sarang laba-laba. Jendela pecah, cat terkelupas. Mungkin tidak mungkin rumah yang sama. Tapi di kamar Dita, aku menemukannya. Boneka kelinci putih, milik kita berdua waktu kecil. Masih duduk diam di atas rak buku. Dan di dinding, tergantung foto kita berdua saat SD. Senyum kita terekam abadi di dalam bingkai kayu tua. Di antara barang-barang lama, polisi menemukan sebuah buku diari. Halamannya mulai lapuk, tapi 1 lembar terakhir terbaca jelas. Hari ke-714, Maya datang lagi hari ini. Tapi aku gak bisa keluar dari sini. Mereka gak membiarkan aku pergi. Tapi aku senang, aku gak sendirian. Terima kasih, Mai. Kalau aku bisa bilang langsung, aku ingin bilang, kamu satu-satunya alasan aku masih bisa tersenyum. Aku menangis membaca itu. Setelah pemakaman resmi dilakukan dan Dita serta orang tuanya dimakamkan dengan layak, aku merasa ada sesuatu yang lepas dari dadaku. Perpisahan di Pinus. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kawasan hutan pinus dekat rumah Dita. Aku membawa boneka kelinci itu dan meletakkannya di atas nisan bertuliskan Dita Anggraini 2004-2021, sahabat sejati. Angin berembus lembut. Dan entah dari mana, aku mendengar suara familiar, samar namun jelas. Mai, makasih ya. Sekarang aku gak takut lagi. Aku tersenyum sambil meneteskan air mata. Itulah kisahku. Mungkin tidak semua akan percaya, tapi aku percaya ada ikatan yang lebih kuat dari kematian. Persahabatan sejati tidak berakhir di dunia ini saja. Dan jika suatu hari kalian merasa sendiri, siapa tahu sahabat lama kalian sedang memanggil, diam-diam dari balik kabut, dari balik kenangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupakan sahabat kalian. Selamat malam.